Hai semua, nama saya Haji Mustafa dan di video kali ini kita akan kembali lagi membuat game. Kali ini kita akan membuat game dengan JavaScript dan sebuah game framework, ya kan? Kita biasanya bikin game pakai game library ya, kayak Pygame atau sebelumnya kita bikin pakai C++ dan Raylib. Nah, kali ini kita akan membuat game menggunakan game framework namanya Pacer. Nah, di sini dia, ini situs Pacer-nya. Kemudian desktop and mobile HTML5 game framework. Untuk desktop sendiri saya belum pernah pakai dan mobile pun belum pernah pakai juga. Nah, saya cuma nyoba buat web doang. Dan ya ini di Pacer ini dia lebih banyak fiturnya ya dibanding Pygame dan Raylib, karena memang dasarnya dia mungkin game framework gitu, jadi dia banyak fiturnya. Nah, sedangkan Pygame dan Raylib kan dia kan pada dasarnya library ya, jadi mereka cuma nyediain function, habis itu terserah kita mau bagaimana caranya. Oke, jadi nanti kita akan membuat game. Jadi game apa sih yang boleh kita buat? Nah, kita akan bikin breakout. Jadi ini dia game seperti ini. Nah, jadi ini saya bikin menggunakan Python dan Pygame. Jadi game breakout seperti ini. Nah, jadi mungkin kalian juga dengarnya tuh kayak siapa ya? Kadang wall breaker atau bridge breaker, ya kan? Atau mungkin kalau kalian main ke mall habis itu ke game zone, mungkin ada game seperti ini juga. Jadi ini dia. Jadi pada dasarnya ya kita kayak baca bolanya, kita harus ngancurin wallnya. Terus kalau wallnya selesai ya dia bisa dapat poin atau segala macam, atau mungkin setiap kali kita ngancurin wallnya kita bisa dapat poin. Lalu kita ada ini semacam apa nih, papan ya, papan dimana dia ya memantulkan bolanya lah ya ke arah ininya, wallnya ya. Jadi nanti kita bakalan bikin game ini menggunakan Pacer, karena kalau ini kan saya bikin pakai Python dan Pygame. Dan oh ya, tadi kan kalian pas ngelihat pas ininya kena wallnya, dia kan agak ada efek meledak gitu ya. Tapi nanti kita nggak akan bikin seperti itu ya. Mungkin di Pacer kita akan bikin sederhana dulu biar kita mengerti lah Pacer itu bagaimana. Kita belajar Pacer bareng-bareng. Oke, jadi kita akan bikin breakout ya di video kali ini menggunakan Pacer.js. Jadi kalau misalnya kalian belajar JavaScript dan mungkin pengen mencoba membuat game, ya mungkin kalian bisa nyoba Pacer.js. Ada banyak game framework atau game library selain Pacer.js. Ada Babylon, ada Melon.js kalau nggak salah. Siapa namanya Melon.js? Kalau nggak salah, ya ini ya. Dan juga buat bikin game kalau nggak salah Melon.js. Nah ini dia, kan? Open source HTML5 game engine malah ini dia. Game framework lah ya. Buat bikin game juga ada Melon.js dan sebagainya. Kalian bisa searching banget di mana-mana. Oke. Nah, untuk setupnya kalian bisa clone ini repository Pacer webpack boilerplate ini. Kalian bisa clone atau kalian bisa download zip aja. Lalu kalian juga mesti download asetnya ya. Jadi kita butuh asetnya, ini dia aset yang bakal kita gunain. Jadi nantinya kita bakal gunain ini nih sebagai player kita lah ibaratnya, ya kan? Buat beloknya kanan kiri, buat memantulkan bolanya gitulah. Nanti kita bisa gunain ini nih atau yang ini, terserah, buat sebagai wallnya. Oke, kita bisa download aja di Kenny. Oke, ini bisa saya close. Nah, di sini saya udah nge-clone dan juga nantinya ketika kalian sudah nge-clone, nah kalian harus menjalani perintah npm install, ya kan? Kalian juga harus, mungkin kalau kalian sebelumnya belum install Node.js, nah kalian harus install dulu ya Node.js ya. Nah setelah itu kalian bisa nyalain npm install. Jadi npm install ini dia akan menginstal dependencies-nya. Jadi ibaratnya kayak apa aja yang diperlukan oleh kita ngebikin game pakai Pacer-nya. Jadi di package JSON. Nah, mana ini ya? Ya mungkin di sini. Ya di sini. Nah, jadi dia bakal install ini nih Pacer-nya. Ya kalau misalkan kita nggak npm install ya otomatis dia nggak bakal install Pacer-nya. Jadi karena kita ngebutuhin Pacer-nya di sini.
Oke. Nah, di sini saya udah npm install. Jadi kalau misalnya kalian belum, kalian harus ngelakuin itu. Dan setelah itu, nah ini catatan untuk pengguna Windows ya, karena saya juga gunain Windows. Nah, untuk pengguna Windows nanti di sini tuh pas pertama kali kalian nge-clone, itu kalau nggak salah dia tuh aset habis itu gini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kalian hapus aja semua, sisain aset aja. Nah, setelah itu kan nanti pas kalian pertama kali aset ini kan tulisannya bulat doang. Nah, besok kalian tambahin aset seperti ini. Oke. Ini catatan untuk pengguna Windows. Mungkin kalau kalian menggunakan Mac atau Linux, saya kurang tahu. Oke, sekarang kita bisa masuk ke Pacer. Pertama-tama, karena kita bikin nama Pacer, otomatis kita import Pacer. Import Pacer from Pacer. Nah, setelah itu kita bisa bikin new pacer.game. Berarti kita bikin instant dari pacernya ini. Nah, di sini kita bisa masukin config. Jadi kita bisa bikin objek config. Kalian bisa const di JavaScript itu kita ngebikin variable konstan ya. Kalian bisa gunain let juga, tapi itu terserah kalian, atau gunain var mungkin, var juga bisa. Di sini saya gunain const aja karena kita nggak akan ngubah value ini. Jadi kita bakal bikin tetap aja. Kita bikin di objek, lalu kita pengen bikin type-nya adalah pacer.auto. Pacer.auto ini sebenarnya kayak berarti kita ngasih tahu game yang kita buat itu di mana gitu ya. Mungkin kalau kita bikinnya di mobile, dia bakal berarti Pacer bakal secara otomatis kayak menyesuaikan gitu lah ya, karena kita bikin di web jadi mungkin ini web gitu, kalau di mobile di desktop gitu. Lalu kita bisa atur lebar dari layar, width 800 dan tingginya adalah berapa sih, H 600. Lalu nah nantinya kita kan butuh, kalau kalian lihat tadi kan di videonya di game yang tadi breakout kan bolanya kan mantul-mantul gitu ya. Nah, itu kan ada physics ya di situ. Jadi kita di Pacer tuh kita bisa ngatur physicsnya. Physics di mana secara default itu adalah arcade gitu. Oke. Setelah itu kita nanti bisa punya scene. Oke, di Pacer itu kita selalu punya 3 scene, yaitu adalah preload, terus create, dan juga update. Susah sekali nulis update. Oke. Sebenarnya kalian nggak harus sih punya ketiga ini. Kalian bisa punya preload doang, punya create doang. Tapi pada dasarnya Pacer berarti kita punya 3 scene untuk preload. Preload itu pada dasarnya kayak kita ibaratnya pengen ngelot apakah gambar kah, apakah audio kah, jadi sebelum di create, jadi kita preload dulu. Nah, kalau di create, nah kita bisa nih nantinya kita bikin variabel, terus kita masukin gambar itu ke dalam variabel di create. Nah, kalau update pada dasarnya kayak game loop ya. Mungkin kalau kalian nonton video yang C++ atau yang Python PyGame, nah jadi pada dasarnya itu kayak game loop kita, dia bakal diupdate di update terus lah, ibaratnya loop diupdate terus. Oke. Oh ya, di sini di JavaScript itu kalau misalkan nanti kita bikin function dan namanya sama, kita bisa nulis seperti ini aja. Atau sebenarnya sih kalau ini sama aja kayak kita nulis preload kayak gini, sama aja. Jadi kita bisa hapus seperti ini, dan nantinya mungkin JavaScript bakal tahu kalau ini kita bikin function preload, create, dan update gitu. Mungkin untuk sementara berarti kita hapus dulu aja, karena kita mungkin juga masih bikin setup aja. Nah, lalu di Pacer Game ini kita bisa masukin konfigurasi kita, config. Oke. Nah, setelah itu mungkin untuk pertama kali kalau kalian pas kalian clone projectnya kan di sini kita ada aset ya. Aset karena di sini beberapa aset yang mungkin orang-orang yang tadi itu yang di GitHub repository-nya dia bikin. Nah, mungkin untuk pertama kali kita bakal nampilin ini aja, namanya background sky ini. Jadi kita bisa bikin function preload ya kan, karena kita di sini
ngasih tahu scene-nya itu adalah preload dan create. Nah, di sini kita bisa preload sebuah gambar yang gunain this context kan di sini kita bikin kelasnya itu kan nggak kita taruh ke variabel ya. Jadi this context-nya ini mengacu pada passernya ini sih. Ya, ya betul. Oke, this load dot image. Terus kita bisa, nah dia nerima parameter key-nya itu nanti digunakan buat kita nampilin, ibaratnya buat nanti kita nge-add ke create. Jadi kita kasih key-nya adalah sky. Untuk sementara kalian gak usah bingung dulu, nanti kita bakal terbiasa kok untuk nampilin gambar. Lalu argumen kedua itu adalah path di mana filenya berada. Jadi tulis asset sky.png. That's oke. Lalu kita bikin function buat create. Lalu sini kita bisa add background kita, this dot add image, dimana parameter pertama itu adalah ngasih posisi x-nya. Di ini kita gunain 00 aja. Oke. Jadi ini posisi x-nya, ini posisi y-nya, ya kan? Lalu parameter ketiga, argumen ketiga itu adalah key-nya. Karena di sini kita ngasih tahu key-nya itu adalah sky, otomatis kita tulis sky di sini, sky. Nah, lalu ya seperti ini. Ya benar. Oke, sip. Kita save. Terus kita jalanin npm run dev. Oke. Ini saya buka browser saya dulu biar kita bisa langsung jalanin. Oke. Oh ya, di JavaScript mungkin kalian bisa, kalau untuk string kalian bisa gunain ini tanda kutip 1 seperti ini, atau tanda kutip 2. Kalau saya terbiasanya gunain tanda kutip 2 gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin memang programmer JavaScript, jadi programmer web gitu ya, kalian bisa gunain tanda kutip 1. Oke, ini kita sudah compiled successfully dan kita bisa ke localhost 80 lah, localhost 80 karena di sini saya di localhost 80. Yep, ya ini dia. Project is running at localhost 80. Oke. Localhost 80. Nah, ini dia. Ini dia background kita ya kan. Coba kita cek aset kita apakah benar. Oh ya benar, ini background kita. Oke, tapi kenapa gambarnya tidak menutupi areanya? Nah, karena secara default Pacer itu originnya itu kayak posisi default ketika kita naruh gambar objek itu, game objeknya lah, posisi defaultnya itu di tengah-tengah. Jadi kita tuh gambar, jadi gambarnya di sini, ini kan gambar ininya nih, jadi gambar di sini, jadi kita naruhnya di tengah sini, tengah layar sini, jadi posisi defaultnya tuh di tengah-tengah. Nah, buat ngebikin dia itu posisi originnya itu 00 ya kan. Kalau misalnya kalian gunain komputer grafik kayak Pygame atau Relic, itu dia kan posisi defaultnya kan 00 ya, ibaratnya 00 gitu di pojok kiri atas top left corner. Nah, kita bisa Pacer itu punya function di sini, kita bisa nambahin dot set origin. Bisa kita kasih 0 aja. Ya sebenarnya di sini dia menerima 2 argumen, itu untuk posisi x sama y-nya. Kalian bisa ngasih 00, atau kalau misalnya kalian kasih 1 doang, itu otomatis dia bakal ke x sama y-nya gitu. Oke, save. Terus dia bakal refresh sendiri dan sekarang backgroundnya sudah memenuhi layar kita. Nah, ini kan dia kalau kalian clone itu, nah di bagian indeksnya ini dia ngasih padding ya 2200 pixel. Ini bakal saya hapus aja, terserah kalian sih mau kalian hapus apa enggak, karena nantinya saya kan pasti kan kita bakal sambil buka ini ya saya lupa namanya apa ini ya pokoknya buat ngedebug lah intinya gitu, konsol gitu ya. Nah kita bakal buka, cuma ini agak kepotong aja gitu, jadi saya bisa hapus ininya biar dia bakal
di sini. Oke, nah jadinya pas gitu ya. Nah, jadinya pas. Jadinya nggak kepotong gitu. Oke, itu dia. Di video kali ini kita sudah berhasil membuat setup untuk game breakout kita. Dan ya, bagi teman-teman suka video ini, mohon di like, share, dan subscribe. Dan di video selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan game kita ya, dan nambahin playernya, apa bolanya, dan segala macam. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.